Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh PKD Kecamatan Panwas Kecamatan Kawana Serka, dan kami berikan tutorial singkat cara pengisian form verifikasi faktual PKD. Yang pertama, silakan buka linknya yang sudah kami berikan di grup PKD Gas. Silakan dibuka dan Anda cari ya. Nah, ini bundanya. Kalau seandainya ini sudah jauh tertindih di atas oleh chat-chat yang lain, Anda bisa masuk klik grup PKD, kemudian Anda masuk ke yang bagian ini, media, tautan, dan dokumen. Anda silahkan klik di sini dan Anda cari tautan. Nah, jadi seluruh link-link yang pernah diberikan ada di sini, dan Anda cari mungkin saat ini yang paling atas alat kerja verifikasi faktual dukungan PKD. Dan ini dokumen-dokumen yang pernah kita berikan, kemudian ini media-media yang pernah kita sebelum terhapus ya. Nah, jadi Anda silahkan dicari di sini ya. Nah, kalau memang sudah tertinggal jauh, dan sekarang kita coba mengisi alat kerja faktual itu, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau ada seperti ini, Anda silahkan pilih alat kerjanya menggunakan Chrome saja, ingatkan saya. Nah ya, di sini ada alat kerja verifikasi faktual dukungan DPD. Nah, alat kerja ini silahkan diisi. Misalnya yang pertama adalah desa dan kelurahan. Misalnya kita tulis saja di sini desanya desa A. Nama PKD-nya Adi misalnya. Kemudian nama pendukung objek verifikasi faktual. Nah, nama pendukung ini adalah nama yang ada datanya pada KPU, yaitu pada PPS. Anda silahkan lihat saja namanya. Misalnya kita cari saja nama pendukungnya itu adalah Ida, yang ada di form yang terdapat di PPS. Nah, kemudian apakah orang ini dapat ditemui atau tidak? Mungkin dia dapat ditemui atau tidak. Ya, kita anggap saja ya, dapat ditemui. Kalau tidak, ditulis tidak. Dan kalau tidak, Anda silahkan lanjutkan saja jawabannya dan identitasnya ya sampai selesai. Kemudian dan kalau memang tidak dapat ditemui dan identitasnya tidak dapat ditemukan, Anda isi saja di situ kosong ya. Nama bakal calon DPD. Nah, misalnya ini adalah nama calon DPD yang didukungnya, namanya misalnya Rian. Nah, kan Pak Rian ini adalah calon anggota DPD. Kemudian kita pilih mendukung ya. Jadi apakah orang ini, kalau seandainya orang ini dapat ditemui, tentu kita akan tanyakan apakah dia mendukung atau tidak. Kalau misalnya ya, kalau tidak ya. Kalau seorangnya tidak dapat ditemui, tulis saja tidak ya. Terus kita halaman berikutnya ya. Nah, halaman berikutnya adalah kesesuaian data. Jadi data ini kita lihat pada KK atau KTP si pendukung. Kita lihat namanya apakah sesuai. Tadi adalah namanya Adi misalnya, kita lihat saja di KTP atau KK-nya. Kemudian alamatnya misalnya di Parit A, ini sesuaikan dengan KTP, tulis saja nama RT-nya, RW-nya, kemudian jalannya sama dusun sama desanya gitu ya. Kemudian nick-nya, nick ini diisi dengan digit angka sebanyak 16 digit ya gitu. Kemudian pekerjaannya misalnya tani, dan terus umurnya misalnya 58 tahun ya. Kemudian apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat pada form PPS yang memverifikasinya, ada form verifikasi faktualnya. Misalnya dia memenuhi syarat ya. Kalau seandainya orangnya tadi tidak dapat ditemui, maka Anda pilih saja namanya di sini. Kalau memang ada KTP-nya atau KK-nya kita isi, kalau tidak isi saja kosong. Anda pilih nick-nya, Anda pilih saja angka 0, pekerjaannya kosong, tulis saja kosong, umurnya kosong, kemudian tulis saja tidak memenuhi syarat kalau yang tidak bisa ditemui. Tapi kalau dia bisa ditemui, itu tergantung respon daripada orang yang kita temui itu, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kita lihat pada
POM kerja PPS. Anggaplah ini memenuhi syarat. Nah, ya kita klik memenuhi syarat. Kemudian apa keterangan yang Anda jawab? Nah, di keterangan ini Anda tulis saja, bisa ditulis jangan ditinggalkan, tidak ada, atau misalnya orang ini sulit ditemui. Nah, misalnya gitu keterangannya. Atau keterangan-keterangan atau kejadian-kejadian khusus Anda bisa tuangkan di kolom keterangan ini. Misalnya data tidak sesuai dengan data verifikasi faktual. Orangnya tidak mengakui misalnya, bahwa dia adalah dicaplok namanya untuk mendukung anggota DPD, atau keterangan-keterangan yang lain silahkan Anda buat, dan seterusnya Anda silahkan kirim ya silahkan kirim. Nah, kalau sudah terkirim alat kerja verifikasi faktual, ini ada tulisan pop-nya di sini, keterangannya jawaban Anda terkirim, kirim data yang lain lagi. Jadi kalau dia itu satu orang, nah Anda ada dua pilihan di bawah sini. Anda bisa mengedit ya jawaban ini atau mengirim jawaban lain. Kalau mengedit misalnya tadi ada data yang salah, Anda edit. Kalau mengirim data yang baru lagi, yang tadi kan Adi, misalnya yang kedua Udin, Anda silahkan kirim jawaban yang lain lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.